أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tambah sedikit lagi tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kita bahas secara ringkas saja supaya kita selesai syarat-syarat sholat. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan, kita bisa lanjutkan yaitu sifat sholatnya pada pertemuan yang berikutnya, sifat sholatnya. Tapi untuk saat ini kita akan sedikit secara ringkas membacakan syarat-syarat sahnya sholat. Kalau sudah bahas tentang azan, sudah bahas tentang iqamah, berarti setelah itu ngapain? Nggak mungkin makan kan? Sholat. Nah, sebelum kita sholat, ada dulu nih syarat-syarat sah sholat. Jangan langsung main sholat aja. Dia tidak tahu apa syarat-syaratnya. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu syarat-syarat sah sholat? Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Kita harus punya ilmu tentang masuknya waktu sholat. Sudah pernah kita bahas ini tentang waktu-waktu masuknya sholat. Zuhur itu seperti apa, mataharinya posisinya di mana, asar, maghrib dan isya. Nah, itu harus punya ilmu kita. Ustaz, kayaknya sekarang lebih mudah daripada itu. Alhamdulillah kita punya aplikasi, tinggal lihat. Ustaz, saya tinggal di kota besar yang suara azan terdengar di mana-mana. Alhamdulillah. Berarti mudah bagi kita untuk tahu waktu sholat tiba. Yang penting itu yang pertama. Yang kedua, at-taharatu minal hadatsaini. Ya, syarat sah sholat itu harus seseorang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, syarat yang ketiga, taharatus as-saubi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Suci pakaiannya, suci badannya, dan suci juga tempat yang dia gunakan untuk sholat. Mana dalil bahwa kita diperintahkan untuk mensucikan pakaian kita? Firman Allah, wasiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu hendaklah disucikan. Badan. Jadi jangan cuma sekedar pakaian doang kita suci nih. Ternyata di badan kita ada najisnya. Nah, ini juga badan kita harus bersih. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan wanita yang istihadah. Kata Nabi SAW, iksili an kiddam wasalli. Sucikan dulu darah istihadah yang keluar itu, baru kemudian kamu sholat. Mana dalil yang memerintahkan tempat yang sholat kita gunakan juga harus suci. Jangan di situ ada bekas ompol anaknya, di situ ada bekas najis, dia sholat di situ. Nggak boleh. Dosa. Walaupun sebagian ulama mengatakan sholatnya tetap sah. Tapi dia tidak boleh sholat di tempat yang tidak bersih, yang tidak suci. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika ada seorang Arab Badui dari kampung, tiba-tiba datang menemui Rasulullah. Mungkin dia udah sesak mau pipis, dia mojok aja di pojokan masjid situ. Padahal Nabi ada di sini, sahabat-sahabat ada di sini, dia mojok di situ, pipis dia di pojokan masjid. Namanya orang kampung ya. Nabi SAW juga paham, karena ini orang Badui datang ke kota, ya mungkin itu hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Kencing dia di dalam masjid. Nabi SAW ketika itu memang tidak marah, tapi para sahabat yang melihat, ada yang mau mukulnya, ada yang mau nendangnya, ini kurang ajar di kencingin gitu kan. Siapa yang nggak marah? Tapi Nabi SAW, jangan, nanti berantakan kemana-mana jadinya. Biarkan aja, kata Rasulullah, biarkan sampai selesai. Sampai selesai, dibiarkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian disuruh oleh Rasulullah sahabat, ambil air, siramkan area yang kena kencing itu. Siramkan, nanti kan air itu akan meresap, karena dia tanah, akan meresap hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat sholat kita harus suci, tidak sekedar bersih doang ya, tapi juga harus suci. Karena kalau bersih itu belum tentu suci. Mungkin bersih tidak ada kelihatan, ternyata masih ada bekas-bekas najis di situ yang tidak terlihat. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faidah yang dijelaskan di sini. Bagaimana hukum seseorang itu sholat yang dia tidak tahu bahwa mungkin di pakaiannya atau di badannya atau di tempat dia sholat ada najis. Bagaimana hukumnya? Tahunya itu setelah selesai sholat,
Udah, sholatnya nggak perlu diulangi lagi. Misalnya begini nih. Dia sholat zuhur, sama sekali dia lupa. Dilupakan sama sekali. Tadi dia baru gendong anaknya. Anaknya itu ngompol pipis di pakaiannya. Pakaian dalamnya. Namanya dan perempuan di rumah kan ada pakaian rumah di rumah. Nah pakaian itu yang dipipisin anaknya. Nah ketika dia masuk waktu zuhur, dia bersuci, habis itu tinggal diambilnya mukena, diambilnya sarungnya, dia sholat. Padahal pakaian yang dia gunakan tadi itu terkena pipis dan sudah kering. Udah kering. Kalau basah kan mau zikir, subhanallah, subhanallah. Ingat, astagfirullahaladzim. Pakaiannya tadi bekas kena pipis. Maka kata para ulama, kalau ingatnya setelah selesai sholat, dia tidak perlu ulangi sholat, tidak perlu lagi ragu dengan sholatnya. Sholatnya sah. Karena memang lupa. Nah, bagaimana kalau dia ingatnya pas sholat? Apa yang harus dia lakukan? Hah? Batalin atau lanjutin? Nah, di sini ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, yang harus dilakukan, dilihat dulu apa yang terkena najis itu. Kalau yang terkena najis itu adalah tempat sholatnya, dia tinggal pindah bergeser aja, jangan batalin sholatnya. Misalnya dia teringatnya itu di rakaat ketiga nih, Allahu Akbar, bangun di rakaat ketiga, ingat bahwa itu tadi tempat pipis anaknya, ompol di situ. Udah nggak perlu dia batalkan sholatnya, tinggal dia geser ke arah kiri atau ke arah kanannya, cukup. Lanjutkan sholat rakaat ketiga, rakaat keempatnya selesai. Misalnya yang terkena najisnya itu pakaian. Nah ini yang jadi masalah. Kalau pakaian. Nah kata para ulama, kalau memang pakaian itu bisa dibuka saat sholat dan tidak terbuka auratnya, silakan untuk dilepaskan. Kira-kira yang terkena itu apa? Kalau pakaiannya itu bisa dibuka sambil sholat nih bukanya, kemudian diletakkan di pinggir, dan itu tidak pengaruh terhadap aurat ya, tidak terbuka auratnya, boleh dia lanjutkan sholatnya. Paham ini? Pernah juga Nabi kan sholat menggunakan sendal. Ingat tuh riwayat Nabi SAW sholat menggunakan sendal. Lalu kemudian Rasul juga tidak tahu bahwa sendal yang dia gunakan itu ternyata kena najis. Dipakai oleh Rasul sholat. Di pertengahan sholat datang Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, itu sendal ada najisnya. Apa dilakukan oleh Rasulullah? Batalkan sholat atau lepaskan sholat? Lepaskan sholat. Lepaskan sendal. Sholatnya tetap dilanjut. Sendal dilepas oleh Nabi SAW karena ada najisnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya. Nah ini berarti kan bagian pakaian yang dipakai oleh Rasulullah apabila dilepas saat sholat tidak pengaruh dengan terbukanya aurat. Lepaskan, lanjutkan sholatnya, tidak ada masalah. Dan ketika itu para sahabat juga ikut-ikutan buka sendal. Kirain memang ini ada wahyu baru, tidak boleh sholat menggunakan sendal. Rasul assalamualaikum, assalamualaikum, kaget. Kok semua pada buka sendal? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian buka sendal? Ya kami nggak tahu ya Rasulullah. Kami melihat Anda buka sendal saat sholat, kami pun ikut juga buka sendal. Rasul jelaskan, saya buka sendal karena ada yang Jibril memberikan wahyu, membisikkan ada najisnya. Itu sebab kenapa saya lepaskan sendal. Baik, bagaimana kondisinya? Kalau dia kena memang pakaian yang nggak mungkin nih, kalau dibuka pasti akan terbuka aurat. Orang dia pakaian misalnya pakaian sehari-hari yang biasa kan daster ibu-ibu kan di rumah, itu kalau dibuka gimana caranya di saat sholat? Supaya nggak terbuka auratnya gimana coba? Ya mukenanya nanti buka dulu mukenanya atau apa, tapi tetaplah dia akan tersingkap auratnya. Kalau sedikit segini yang mungkin masih dimaafkan. Tapi kalau udah banyak terlihatnya nggak bisa, batal sholatnya. Karena diantara syarat sah sholat tertutup aurat. Itu terbuka dan banyak terbukanya. Maka yang bisa dilakukan saat itu, batalkan sholatnya. Ulangi lagi sholat dari awal. Atau waduh malas saya lanjutin aja deh. Lanjutin tadi rakaat ketiga keempat, dilanjut. Dia udah paham ini ada najisnya, tapi dia nggak mau membatalkan sholatnya. Dia lanjutkan saja sholatnya. Sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya?
Wallahu a'lam. Gitu dong jawabnya. Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Tidak sah. Yang mana yang benar ini? Ya. Jawabannya adalah wallahu a'lam bissawab. Salatnya tetap sah. Kalau dia tetap lanjutkan, salatnya tetap sah. Tapi di samping itu dia juga berdosa. Paham? Salatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa sah? Kenapa sah? Karena najis yang menempel apakah di pakaian atau di tempat sholat atau di badan kita itu tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah. Paham nih? Tetap sah. Mana bukti tetap sah? Nabi SAW ketika rakaat pertama, rakaat kedua di sendalnya ada najis. Nabi SAW kan kena najis tuh. Diulangi lagi sholatnya atau dilanjuti oleh Nabi? Padahal di rakaat pertama udah ada najis loh itu. Rakaat kedua juga ada najis. Berarti kalau dilanjutkan pun sholatnya tetap sah. Tapi di samping itu dia juga punya dosa. Kenapa berdosa? Karena ada najis. Perintah Allah tadi kita sudah bacakan wasiyabaka fatahhir. Kalau kalian sholat, bersihkan, sucikan pakaian kalian. Perintah kan? Kalau kita langgar perintah ini, berdosa atau tidak? Berdosa. Kata Rasul SAW pada para sahabat tadi, bersihkan itu bekas kencing itu. Perintah tidak nih dari Nabi? Sama kita nggak usah lah, sholat aja di situ. Berarti kita melanggar perintah kan? Kira-kira ada dosanya itu tidak? Ada. Kalau tetap sholat di situ sah, cuma di samping itu kita melanggar perintah Allah, kita melanggar perintah Rasul. Jadi selain sholat kita sah, tapi kita mikul dosa juga gitu. Mau nggak sholat tapi ada dosanya? Ya udah kalau begitu pilih batalkan sholat, ulangi lagi dari awal. Paham nih? Baik. Kadang ada yang memang malas, ibu-ibunya udah malas. Bukan yang di sini, yang di sana ada udah Ustadz nanggung banget 1 rakaat lagi. Masa 1 rakaat lagi saya harus batalkan? Udahlah saya lanjutkan. Ya nggak apa-apa ibu, sholatnya sah. Ada memang seperti itu kasusnya. Saya nggak apa-apa, ibu sholatnya sah. Tapi, tapinya apa nih? Tapinya ibu berdosa. Gitu. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini diantara syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Cuma ada hadis yang lain menjelaskan jangan sampai seorang laki-laki itu sholat karena auratnya memang simple dari dari pusat sampai lutut, datang ke masjid, telanjang dada dia, sholat bersama jamaah, dari sini ke atas kebuka. Jangan. Karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan, kalau memang dia punya pakaian, kan mustahil sekarang ini nggak ada pakaian atas gitu. Zaman ini ada nggak orang yang nggak punya pakaian bagian atas ini? Mustahil. Dulu para sahabat banyak seperti itu. Pakaian mereka itu cuma satu helai doang, kain tok. Bisa dibayangkan sarung, tahu sarung? Kira-kira itulah pakaian dulu para sahabat. Ada para sahabat itu cukup hanya menutupi pusat sampai lutut. Ya udah, mau ngapain lagi? Nah, Rasul SAW mengatakan kalau memang pakaiannya berlebih, itu harus dinaikkan harus salah satu dari 2 pundak ini tertutup. Jadi pakaian sarung tadi itu diangkat, diikat di sini. Jadi minimal salah satu, kalaupun nggak dua-duanya tertutup, salah satunya tertutup. Jadi diikat di sini, tertutup sebagian gini, nanti tertutup auratnya, lututnya juga tertutup sedikit. Bayangkan, saking mahalnya pakaian di zaman itu. Dan itu ada ini bukan dongeng ya, bukan dongeng. Ahlus Sufa seperti itu. Ahlus Sufa itu sahabat-sahabat Nabi yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya keluarga. Mereka tinggalnya di masjid. Sahabat-sahabat Nabi itu yang berhijrah dari Mekah, tinggalnya di masjid. Bayangkan pakaiannya itu yang dipakai doang. Tidur gimana itu? Bayangkan tidur. Kalau musim dingin ya dingin. Kemudian kalau kalau tertidur namanya pakaian selai, nggak ada pakaian dalam nih.
Bagaimana caranya supaya tertidur tidak terbuka auratnya? Mereka kadang-kadang dilipat tuh pakaiannya, dimasukkan. Bisa dipahami, diselitin di pahanya, tidur begini. Supaya nggak terbuka auratnya. Duduk juga begitu, hati-hati mereka duduknya. Karena kalau udah tersingkap, udah terlihat auratnya. Itu ada di zaman sahabat terjadi seperti itu. Nah di zaman sekarang, kayaknya nggak ada orang yang nggak punya pakaian bagian atas gitu. Parah banget gitu. Semiskin apa sih orang sekarang nggak punya pakaian bagian atasnya gitu. Nggak mungkin. Tapi anehnya, wallah alam bisawab, saya nggak tahu kalau ibu-ibu pernah melihatnya. Saya sering melihat dengan mata kepala saya, bukan di daerah-daerah kota gini ya, daerah kampung. Ada yang sholat nggak pakai baju, pakai peci, pakai peci lobe, ini sarung. Tahu sarung kan enak ngelipat gulung gini. Dia datang dari rumahnya ke masjid, dia memang bawa baju. Mungkin orang-orang kampung biasa kan, orang-orang kampung buka-buka telanjang dada kan biasa kan ya. Biasa. Kepanasan. Baju itu cuma paham nggak deh? Apa sih diapain itu? Diteng-teng, disabuk gini, di samping gini. Nanti dari rumah datang ke masjid, sampai ke masjid dalam kondisi seperti itu. Masuk di barisan, Masya Allah, saya di sampingnya lagi. Ini di kampung. Ini kampung saya tidak ceritakan kampung siapa-siapa. Saya. Dia taruh bajunya di depannya gini, cek, letak aja di situ. Sholat dia telanjang dada. Saya jelasin, Pak ini nggak boleh karena ada baju. Minimal salah satu dari pundak ini harus tertutup. Kalau nggak bisa dua-duanya, tutup salah satunya gitu. Nggak boleh. Kalau memang tertutup bisa dua-duanya, bagus tertutup. Karena ada. Ya mungkin alasan tadi panas atau apa. Ya itu kan tidak menjadi alasan. Berapa menit sih sholat gitu. Dari rumah udahlah nggak usah lah pakai baju dari rumah. Tapi udah sampai ke sab sholat dipakai gitu. Ini sampai di sab sholat pun. Aduh, Masya Allah. Saya nggak tahu kalau itu terjadi juga di beberapa daerah. Tapi di daerah kampung saya ada 2-3 orang yang pernah melakukan itu. Pernah. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang perempuan udah tahu ya auratnya ya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, yang kelima. Nah, bagaimana telapak kaki? Kadang-kadang kan terbuka tuh telapak kaki. Ya atau tidak? Bisa jadi. Kalau kita dalam kondisi sujud ya. Biasanya kan kita pakai, apalagi kalau kita pakai jubah ya. Jubah kalau dia pakai kaos kaki aman lah. Kalau di rumah kan jarang orang pakai kaos kaki. Paling pakai mukena, pakai sarung mukenanya itu biasa satu paket kan ya. Nah itu. Biasanya kalau kita dalam kondisi sujud, Allahu Akbar, itu terlihat tuh telapak kaki kalau dalam kondisi sujud. Mungkin setengahnya tertutup oleh kainnya itu, setengahnya lagi terbuka. Nah kata para ulama, itu tidak termasuk aurat kalau dalam sholat. Jadi kalau terbuka sedikit, terlihat orang dari belakang misalnya, terlihat telapak kakinya sedikit, atau seluruh telapak kakinya, tapi yang lainnya ini memang terlihat tertutup. Cuma sedikit aja telapak kakinya terbuka, maka sholatnya tetap sah. Insya Allah. Baik. Tapi kalau ini jangan sampai terbuka ya. Ini kalau di waktu sholat, jangan sampai terbuka. Kan ada orang pakai jilbab atau mukena itu kan sampai di sini doang kan. Ininya kan tidak tertutup. Kan yang bukan aurat itu kan wajah kan ya. Wajah itu kan dari sini nih. Ini wajah nih. Ini boleh terbuka ini. Nih. Ini dagu dari bawah ke sini. Ini bukan wajah ini. Ini nggak boleh terbuka saat sholat. Segini kan nih. Ini jadi jangan sampai kita masang mukenanya itu di bawah sini, tapi naikkan sedikit gini. Dinaikkan sedikit. Ini waktu sholat ya. Tapi kalau di luar sholat dia pakainya begini, pakai jilbabnya sampai gini doang, terlihat ininya sedikit. Ini tidak apa-apa kalau di luar sholat. Karena kalau dalam kondisi dia keluar misalnya, kan tertutup ini. Kalau dalam kondisi kan dia, kalau begini kan dia tertutup sebenarnya. Nggak terlihat banget gitu. Nggak terlihat. Tapi dalam sholat, usahakan jangan sampai terlihat dagunya ini. Ini harus ditutup. Karena ini adalah aurat yang harus ditutup. Baik, yang berikutnya, yang kelima. Istiqbalul qiblah. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kecuali kalau kita dalam kondisi khauf, itu takut.
tiba-tiba ada gempa, ada apa, kita sholatnya udah nggak menentu arahnya, nggak ada masalah. Atau kita mengerjakan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di kendaraan misalnya, kita di bis sholatnya, di kereta sholatnya, sholat duha misalnya, nah itu tidak ada masalah, tidak menghadap ke arah kiblat. Arah mana saja silahkan sholat. Tapi sholat wajib, sholat 5 waktu itu harus menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau nggak tahu nih arah kiblatnya mana nih, udah sholat aja terserah di arah mana saja. Kalau memang kita sudah tidak mengetahui mana arah sholatnya. Tapi kalau kita tahu, nggak boleh sembarangan. Saya mau sholat deh, pokoknya kemana saja arahnya, pasti saya sholat menghadap Allah. Nggak boleh seperti itu. Baik, yang terakhir, syarat sah sholat yang terakhir adalah niat. Niat itu hanya diucapkan di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian singkat kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, jika ada yang ingin bertanya silakan Bu. Silakan. Sebentar Bu. Ya, silakan Bu. Baik, kalau kita baca definisinya tadi kan ya, azan itu cuma pemberitahuan masuknya waktu salat. Bagaimana azan itu digunakan untuk anak yang baru lahir? Di sini ada khilaf para ulama. Ada hadis di mana Nabi SAW mengazankan cucunya Hasan dan Husain. Tapi hadis ini sebagian ulama melemahkannya, sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut saya pribadi, tidak ada masalah anak yang baru lahir diazankan. Tidak mengapa. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang beliau mengazankan Hasan dan Husain ketika itu. Cuma yang jadi masalah, derajat hadis ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadis ini sahih dan boleh diamalkan. Intinya ada dua pendapat besar dari kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan karena hadisnya lemah tadi. Allah alam, kalau ibu-ibu yang mengambil pendapat membolehkan, silahkan diazankan anak yang baru lahir. Karena memang anjuran para ulama, anak yang baru lahir ke dunia itu, hendaknya yang pertama sekali dia dengar adalah ucapan-ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang baik itu terkumpul pada azan, takbir, ucapan yang baik kan ya. Kemudian 2 kalimat syahadat. Kemudian ada lafaz ail shalah ail falah. Jadi intinya gimana caranya anak yang baru lahir itu yang pertama sekali diperdengarkan kepada dia adalah lafaz-lafaz yang baik. Jangan anak yang baru lahir langsung disetelkan musik dangdut. Jangan. Pokoknya apa aja kita bacakan Al-Qur'an di situ dekat telinganya. Karena pengennya kita itu dia lahir dari ke dunia ini, yang pertama sekali yang didengar adalah kata-kata yang baik. Itu. Nah, boleh diantaranya azan tadi. Bagaimana dengan kasusnya orang yang meninggal dunia? Habis dirapikan nih di pemakaman, lalu kemudian diazankan. Wallahu a'lam bishawab, kalau ini tidak ada dalilnya. Kalau tadi yang lahir ada. Nah, bagaimana kita lihat Ustaz di sebagian besar kaum muslimin habis selesai menguburkan itu diazankan? Ya, kalau saya pribadi sih tidak melakukan itu dan tidak menganjurkannya. Adapun yang melakukannya, kita juga tidak bisa membantah mereka, apalagi di saat itu. Kenapa? Karena mereka ini hanya berdalilkan, berlandasan kiasan. Kiasan itu analogi. Tahu analogi? Menganalogikan satu perkara dibawa ke perkara yang lain. Jadi, apa dalil mereka? Carilah, tanyalah mereka. Pasti mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil satu saja. Kalau enggak satu, setengahnya lah, setengah. Enggak bakalan bisa. Kenapa? Karena memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Orang yang meninggal dunia ketika rapi sudah dimasukkan ke pemakaman diazankan. Terus dari mana dalil mereka? Dalilnya tadi analogi. Analoginya kalau dia lahir ke dunia, ngapain tadi? Diazankan. Kalau dia menutup usianya di dunia ini juga diazankan. Jadi dalil mengazankan jenazah dalam makam itu adalah hasil dari
analogi yang Rasul pernah mengazankan kelahiran cucunya. Ini kan baru lahir nih, diazanin. Nanti kalau dia tutup usia, meninggalkan dunia ini juga, berarti perlu diazanin kata mereka. Nah, itu. Jadi dalilnya analogi. Tapi dalam hal-hal perkara ibadah seperti ini, kita nggak boleh kita menggunakan analogi tadi. Kita harus ada dalilnya atau tidak. Oh ada, kerjakan. Kalau nggak ada, lebih baik ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Mendirikan sholat boleh memakai alas kaki, sepatu atau sandal? Mendirikan sholat boleh, nggak ada masalah. Disunnahkan. Asalkan bersih dan suci, disunnahkan. Bahkan itu termasuk sunnah yang jarang dikerjakan. Padahal itu perkara yang disunnahkan. Kalau ibu-ibu bisa mengerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Kan biasa kan ibu-ibu ada sendal rumah kan biasanya. Ada model ibu-ibu itu yang sudah tidak bisa, dia kakinya langsung nginjak lantai, dia di mana-mana pakai sendal. Gunakan sendalnya buat sholat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai sendalnya saat sholat. Itu kesempatan kita untuk mengamalkan sunnah. Dengan begitu insya Allah kita mendapatkan pahala sholat menggunakan sendal. Ada pahalanya. Ya. Cucu nangis. Ya. Kalau popoknya sudah terkena najis, maka tidak boleh. Tidak boleh. Sebaiknya dihindari dulu karena kita tahu nih, ini popoknya sudah ada pipisnya di situ. Jangan digendong karena kalau kita gendong berarti kita sholat dalam kondisi membawa najis itu. Kalaupun dia misalnya, Ustaz dia belum bocor, dia masih aman di dalam popok itu gitu. Jadi nggak sampai tembus ke pakaian kita. Iya, walaupun nggak tembus, tapi kita sudah tahu itu udah ada najisnya. Iya. Kecuali memang tangisannya itu dia akan membuat hal-hal yang bahaya. Karena ada kadang-kadang anak itu nangis tapi sambil kesalnya dia nggak diambil, kesal dia, kadang dia lempar sana lempar sini, nah, dia harus diambil. Kalau kondisi seperti itu nggak apa-apa, ambil saja supaya dia tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Tapi kalau dia cuma sekedar nangis, nggak ada masalah, biarkan dia nangis, kita lanjutkan gerakan sholat kita, tapi diringankan aja, diringankan gerakan sholatnya, rukuknya dibaca 1 kali, kemudian dipercepat, diringankan aja sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Lagi safar, ya, baik. Kalau memang jilbabnya pendek itu masih masuk dalam kategori tertutup auratnya, tidak ada masalah. Yang penting auratnya tertutup. Jilbabnya itu sependek apa sih? Misalnya sampai sedada segini atau segini. Tapi dia pakaian dari dada ke bawah itu masih tertutup auratnya. Kemudian dia safar singgah di masjid. Dia sholat dalam kondisi menggunakan pakaian itu, tidak ada masalah. Yang penting yang terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Selebihnya tertutup dengan pakaian mungkin jilbabnya agak kecil, tidak ada masalah insya Allah. Tidak apa-apa. Kalau pakai celana itu memang tidak boleh, baik itu sholat maupun di luar sholat sebenarnya bagi perempuan. Kenapa perempuan itu tidak dianjurkan pakai celana? Karena kalau biasanya pakai celana, ini tidak hanya dalam sholat ya, di luar sholat pun tidak dianjurkan perempuan pakai celana, karena dia akan membentuk tubuh perempuan itu. Kalau udah pakai celana kan pasti terbentuk, udah kelihatan. Ya itu sebenarnya di luar sholat pun tidak boleh, kecuali memang dia tinggalnya di area semuanya perempuan. Kalau rumah sakit misalnya, karena susah juga ya, tidak boleh dia berpakaian-pakaian yang seperti ibu-ibu sekarang gitu, karena memang peraturan rumah sakit seperti itu. Ya mudah-mudahan mereka tetap sholat dalam kondisi bawa itunya, apa namanya itu, sarung mukenahnya itu. Ya Allah alam bisawab. Kalau transparan terlihat kulitnya nggak boleh. Kalau transparannya itu sampai terlihat ya warna kulitnya. Misalnya dia kulitnya hitam nih, dia pakai mukena, terlihat gitu kulitnya itu. Paham ya, transparan itu kan ya, terlihat, memang terlihat membayang gitu. Nah, itu nggak sah.
Ya, yang penting kalau dia terlihat warna kulitnya, terlihat membayang kulitnya begitu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lagi sholat, saya lagi sholat ditempel gitu sama cucu, Mm-mm. sah nggak? Diapain itu namanya? Di paper tuh apa? Cucu saya Nah, diapain? ininya di belakang ini. Oh, naik dia itu. Dia tempel ini ke bilang. Kenapa? Misalnya habis makan gitu. Iya. Oh, diolesin di sini pakainya. Nggak apa-apa. Anunya titik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah. Yang penting dia nggak sengaja kencingin di situ gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Allah alam bisawab. Sudah cukup? Baik. Demikian kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, rizki yang banyak, yang dengannya kita bisa lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.